Terus tangannya panjang. Bucin. Serius. Matanya merah nyala. Serius. Tinggi deh. Tinggi. Ngeliat ke bawah. Oke, selamat malam, ketemu lagi di Sekedar Malam. Di sini adalah tempat berbagi cerita misteri, horor ataupun mitos. Kebetulan kita ada seseorang yang mau menceritakan tentang ceritanya, pengalamannya horor, oke, pengalaman yang horor, oke. Kita langsung aja. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Oke. Nama aku Rehan Berino Atala. Oh, Rehan apa? Raihan Berino Atala. Oh, Rehan Berino Atala. Oke. Mau cerita apa nih kira-kira? Maunya cerita apa dulu nih? Horornya mau di mana? Di sekolah. Di sekolah. Ada nggak cerita di sekolah tuh? Ada, tapi kejadiannya nggak persis di sekolah nih. Di mana nih? Jadi pada saat aku camping. 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 Oh, berarti bukan di sekolah. Kalau di sekolah. Oh, acara sekolah, Acara tapi sekolah. camping. Camping. Oh, oke, boleh. Boleh. Monggo, gimana tuh awal ceritanya? Saya kasih waktu 4 jam lah. 4 jam. Oke. Terus lah, Pak. No, I'm kidding. Oke. Yo, lanjut. Jadi cerita awalnya dimulai pada saat awal camping. Oke. Jadi pada saat itu kondisi itu cuaca emang lagi nggak mendukung, sedang mendung. Ini acara apa sih sebenarnya? Camping, Camping dalam apa tuh? acara camping. Tahunan sekolah. Ya tahunan, acara. Ospek bukan? Ya, Ospek bukan? bukan. Ini Bukan. tahunan buat anak kelas 10. Oke, anak kelas. Oke. Jadi Acaranya jam? kalau buat anak kelas 10-nya mereka datang dari jam 7 Oh, pagi. pagi. Oh, oke. Berapa hari itu? 3 hari 2 malam. Oh, 3 hari. Oke, lanjut. Ya wes. Jadi ini tuh H-1 sebelum ada peserta. Jadi ke sana tuh hanya panitia. Yang kondisi itu malam. Oke. Yang ada di sana tuh berarti sekitar ya kurang lebih cuman 7 orang. 7 orang. 7 Itu orang. panitia semua ya? Enggak, ini cuman buat yang jaga tenda di sana. Oke. Salah satunya saya. Oke. Kondisi itu kalau tidak salah hujan tuh jam 9 malam. Nah, jam 9 malam otomatis yang kalau lagi kondisi hujan berarti tidak ada yang di lapang dong. Oke. Nah, jadi awalnya aku tuh dari tenda. Jadi si pintunya tuh kebuka. Oh, Kebuka. lu Soalnya tuh di tenda, lu tuh di tenda. ya lagi di tenda. Oke. Nah, soalnya hujan kan, makanya di tenda. Nah, pintu tenda tuh kebuka. Oke. Nah, aku tuh awalnya ngeliat tuh kayak gimana ya? Kayak ada bayangan gitu. Tapi cewek. Kelihatan ceweknya dari mana tuh? Soalnya kelihatan bayangan. Bayangannya tuh cewek. Soalnya Oh, oke. kalau cowok tuh nggak mungkin. Soalnya mana ada cowok berdasar. Ada. Nggak ada dong. Gila? Nggak ada dong. Itu nggak gila. Oh, gila, oke. Terus? Gila. Nah, di situ awalnya aku mikir, bukan kali itu tenda sebelah. Akhirnya aku cek lagi penasaran. Ternyata emang bener itu tuh cewek di situ. Kondisinya lagi hujan, terus dia tuh emang gak napak. Cewek beneran? Nggak ada cewek di sana. Cowok semua panitianya yang jaga tenda. Oke. Nah, di situ tuh masalahnya yang anehnya lagi ceweknya tuh di atas tenda. Di atas? Di atas, jadi terbang layang. Gak mungkin dong kalau misalkan Itu yang lain ngelihat? ya? Yang lain ngelihat? Enggak. Kayaknya aku yang kena sialnya. Soalnya jadi pas siangnya Enggak tuh deh. kayaknya ada yang Kayaknya si itu yang kena sial deh kayaknya. Ngelihat itu. kayaknya. Gak tahu ya, gak tahu. Wah, gak tahu ya, gak tahu. Oke. Soalnya siangnya tuh ada salah Jadi satu posisinya tenda. tenda Ya kan, nih. tenda. Di atas ya. Lu ngelihat? Enggak, jadi lu pintu tuh keluar. kebuka gitu kan hujan gede. Jadi Angin tuh jadi pintu tuh kebuka-buka. Awalnya aku kira tenda yang keangkat pintunya gitu, tenda yang lain. Ternyata pas dicek lagi bukan. Soalnya tenda tuh semuanya udah pada ditutupin semua. Oke. Terus pada saat malam pertama ada peserta, di situ kayaknya emang ada salah satu peserta yang ya nggak bisa jaga omongan. Sompral. Ya sompral lah ya. Akhirnya chaos malam. Chaos? Bencana. Serius. Karena sompral. Gara Kena imbasnya semua. kena imbas semua.
Soalnya emang aku juga ngedengar ya pembicaraan mereka tuh kasar. Padahal udah dihimbau jangan sompral. Karena memang daerah ini ya. Iya, soalnya masih wah, emang pas hari pertama datang juga aku udah ngerasa beda, udah mencekam dari awal. Dari awal yang H-1, Iya. yang lu ngelihat apa namanya, lu ngelihat cewek itu Udah gitu mencekam. kan. Nah, udah ngeliat cewek itu lu terus gimana? Setelah lewat lihat cewek itu, aku udahlah, biarin. Dibanding tarnya malah Daripada lu ngoceh sana sini bikin orang takut, mending lu ya, diem gitu. diem. Oke. Akhirnya pada saat pagi subuh aku kena imbas lagi. Jadi di kondisi itu aku tuh dari Buper mau ke tempat upacara. Jam berapa itu kira-kira? Jam 4 subuh. Oke. Aku tuh dari area perkemahan mau ke tempat upacara. Emang tempat upacara itu nggak di situ. Jadi mau pelepasan gitu. Oke. Nah, pada saat mau jalan, motorku dipegang. Nggak bisa maju. Bener-bener nggak bisa maju. Mesinnya lah. Nyala, aku ngegerung. Oh, kamu ngegerung. Aku ngegas. Ngegas sudah pentok. Tapi nggak jalan. Nggak jalan. Aku tuh ngelihat ada batu nggak ada. Serius, jam 4 subuh. Kok bisa ya? Nah itu aku aneh. Serius. Itu jam 4 subuh kondisi. Terus pas itu tiba-tiba dilepasin kan sama ya yang megangnya. Lu tahu itu dipegangnya sama siapa? Lu maksudnya lu bisa Sendiri masalahnya. Kondisi itu aku lagi sendiri ngeluarin motor. Jadi motor tuh tinggal di jalan, nggak bisa nih. Kayak ada yang ya nahan gitu ya? Iya ada yang nahan. Tapi kalau dari depan nggak mungkin. Soalnya masih bisa kanan kiri. Oh, dari belakang. Dari belakang harusnya. Tapi lu nggak coba penasaran gitu ngeliat ke belakang? Penasaran? Aku kan ngecek Ngeliat sambil ke belakang. ngeliat ke bawah. Nah, Ini ada batu nggak nyangkut mungkin, aku pikir tapi lu gitu. tetap gas gitu, nggak jalan. Ya udah aku cek, digas lagi masih nggak jalan. Padahal bantu muter, Lu lihat ke belakang? ngeliat Nggak ada apa-apa? nggak ada. Nah di situ panik. Nah kondisi jam 4 subuh. Standar kali. Nggak. Ini standar 2. Enggak. Nggak. Motor tuh nggak pernah aku standar 2. Soalnya di sana tanahnya tuh nggak kuat. Oh standar iya, 2 iya, pasti iya. jeblos, ya. ngebes. Oke. Ambles gitu ya. Iya. Terus? Udah itu pas aku mau ngecek lagi ke belakang dilepasin, kayaknya langsung maju ke depan. Oke. Bener-bener itu tuh kondisi tuh jadi kayak yang udah mau celakain gitu, gara-gara mungkin Lu gas, pas gas kenceng, dia lepasin. dia kayaknya lepas. kayak gitu Jadi kali aku ya? gitu. Kan otomatis kan banting setir. Untungnya nggak jatuh, di situ masih ketahan. Kayaknya dia tuh kesel gara-gara semalam aku lihat deh kayaknya. Soalnya kan katanya ya, kata-kata orang ya, kalau misalkan wujud si hantu itu kelihatan sama kita, dia lagi sial kan. Iya betul. Jadi kayaknya emang dia tuh, aduh sial nih, malah ketahuan. Nah kayaknya Wah, gua isengin aja tuh orang. ya kayaknya. Nah setelah dari upacara kembali ke sini, peserta ya main-main lah. Itu jam berapa? Hari pertama sekitar jam Pagi. sekitar jam Oke. 8 lah. Jam 8. Soalnya ya mereka juga kemarin pada capek, akhirnya kita bebasin ke mereka buat istirahat, apa-apa, beres-beres dan sebagainya. Setelah itu ya ada upacara dan sebagainya lah, peresmian. Pada saat sore, pada saat main mini game, nah di situ hal mulai beda. Jadi emang gimana ya, emang daerah sana harus kayaknya dari jam 3 setelah asar sampai ke subuh kayaknya emang udah beda hawanya. Hawanya gimana? Maksudnya dingin? Langsung mencekam. Oh. Kayak ada dari segala arah ngeliatin. Oke. Jadi bener-bener, padahal areanya tuh tanah lapang terbuka, tapi emang ini tanah lapang, di sini tuh ada hutan, tapi ada jalan setapak ke atas, masih nyambung, dipakai warga. Itu posisi udah mau maghrib? Enggak, masih jam 3 malah, setelah asar. Masih Oh, udah siang. mulai kerasa nih nggak enak gitu Iya. suasananya. Iya, udah mulai kerasa nggak enak. Tiba-tiba kayaknya disuruh berhenti atau gimana, hujan besar, chaos, para peserta pusing kesana kesini. Akhirnya ya mereka kita ungsikan. Tenda soalnya udah banyak yang rubuh nih, nggak mungkin kalau misalnya di tenda kita ungsikan. Kita udah kerja sama di desa sananya, Oke. buat nyediain tempat. Kalau misalkan terjadi sesuatu yang kurang baik,
Ya. Monggo silakan di area sini. Ya, Misalkan. kita ungsikan semua ke Gedung Serbaguna bukan kayaknya? Gedung Serbaguna kan ya biasa? bukan, kalau nggak salah tuh balai desa. Oh, balai desa. Ya. Oh, iya. Oh, bukan balai apa? Kayak lapang badminton gitu yang suka di desa tuh yang gede. Oh, iya. Nah, kayak gitu. Akhirnya diungsikan ke sana. Setelah itu jadi kan diungsikannya di 2 tempat, yang satu di Posyandu, yang satu di sana. Karena memang kondisi udah nggak memungkinkan. Ya. Nah, pada saat malamnya, jangan malam dulu deh. Pada saat maghrib, pada saat maghrib daerah Buper tuh udah kosong. Oke. Di situ mulai kejadian aneh dimulai dari tenda yang rubuh sendiri. Ini tenda udah pada berdiri semua, udah kita berdiriin semua, udah kokoh aja, ditendang sama orang juga nggak jatuh. Tiba-tiba tendanya jatuh, terus ada barang yang terbang lah. Contohnya? Kayak gimana ya? Kayak gimana maksudnya? Nih, jadi patok nih Om, patok terbang dia melayang. Bukan kayak ditendang orang ngehempas gitu, melayang terbang. Bener-bener terbang melayang. Udah itu Kayak poltergeist kayak gitu ya? Ya, kayak poltergeist. Di situ wah udah mulai nggak bener. Terus tiba-tiba ada apa? Namanya tuh, Tapi itu orang lihat semua? kayaknya nggak. Cuman ada beberapa orang. Jadi yang Maksudnya emang bisa lihat secara nyata di sana tuh bisa dibilang aku sendiri. Terus ada dari guru juga, ada yang bisa lihat. Terus ya mungkin beberapa anak yang emang mental kuat pasti bisa. Tapi banyak yang nggak tahu. Itu angin puting beliung kali? Enggak. Yang kecil suka? Enggak. Soalnya kondisi itu habis hujan, nggak ada angin, cerah, Itu terbang? terbang. Anjir. Itu tuh kondisi maghrib. Ya maghrib mah para hantu kan pada keluar kan. Ya, Udah mulai pada keluar. Katanya Nah, sih. katanya apa, gitu ya. Dimensi. Terus apa namanya tuh? Aduh, Apa? Tali? bukan apa baligo apa? Banner, iya, baligo. Banner itu udah diikat semua di atas sampai dipaku, copot, dret, setengah. Angin? Nggak ada. Kok bisa ya? Di situ udah mulai panik. Hmm. Nah di situ orang semua lihat dong, soalnya bunyinya kenceng, dret aja. Terus juga tiang buat banner. Jadi banner tuh yang besarnya kecil, nah tiang yang kecilnya itu bener-bener kayak digoyang-goyangin gini. Bener gini goyang. Gak ada angin, gak ada apa kondisinya itu. Kita malam-malam Kayak yang si acara itu tuh memang nggak diizinin ya sama si ya kayaknya sama yang sama tinggal di sananya. energi, Iya, gitu. energi. Karena kan mereka juga energi juga gitu kalau menurut Iya, gue sih iya. gitu. Wow. Akhirnya kita maghrib semua panitia nyebar ke tengah lapang, beresin semua. Pada saat malam aku tidur di Posyandu, harus kejaga kan, dipecah semua. Ada yang di area perkemahan buat ngejaga, ada yang di gedung balai desanya. Terus aku ke bagian Posyandu. Posyandu tuh emang dekat rumah warga. Cuman pada saat pertama kali aku datang ke sana, ya ada, ya jangan disebut lah ya, ada poci nongol ngeliat ke aku. Bener-bener Pocong? Iya. Oh ya. Cong emo. Jadi nih Ada aku bisi. Woi, anjay. Jadi Oh, terus kondisinya tuh ada tembok nih gini. Nah dia tuh nongol gini ngeliat, bener-bener kayak ngintip. Ada apa nih, kayak penasaran. apaan tuh? Nah kayak gitu. Kayak Apaan gitu. tuh? Oke. Awalnya aku nggak ngegubris nih. Aku kira bukan lah. Masa ada yang itu, ini daerah warga kan, nggak mungkin kan. Karena Tapi jelas itu pocing nggak gitu. jelas. Anjay. Serem. Jadi aku diam, nggak cerita. Terus aku cek lagi, emang dia bener mantengin terus di situ sampai jam 4 subuh. Sampai standby di situ. Kan emang aku kondisinya kan ngejaga, jadi tidurnya giliran. Dia tidur bangun gitu. Jadi terus juga di situ kan ada kandang kambing. Anehnya suara kambingnya tuh bukan kayak suara kambing toh. Kayak orang yang niruin suara kambing, ngerti nggak Som? Kambing KW gitu ya? Iya. Ngerti kan kalau misalkan orang nyebut suara kambing tuh kan nggak kayak kambing asli. Nah, wah udah mulai ngerasa nggak bener. Kenapa kok suara kambingnya kayak gini? Emang pas aku cek juga emang ada kambingnya. Nggak ada. Tapi suara kambingnya ada terus. Edas.
Hebat. Serius. Wah, ini udah terus juga ada yang tinggi hitam gede. Lu emang dasarnya bisa ngelihat atau gimana sih? Di saat energi yang dia keluarkannya emang. Jadi kan dia tuh jadi aku tuh bisa ngerasain lebih sensitif dari yang lain. Bisa ngeliat lebih sensitif. Misalkan dia memang mengeluarkan energi sedikit pun pasti langsung kelihatan. Rasa malu gitu. Iya, langsung kelihatan. Oke. Makanya. Tapi nggak tegang atau udah biasa? Udah biasa. Awalnya takut. Awalnya udah panik. Udah panik sama mati awalnya. Akhirnya gara-gara udah kebiasaan, terus juga gara-gara aku pernah diganggu yang nyampe bener-bener diganggu pas mau tidur. Karena udah kebiasa. Oh, jadi biasa. Dan biasa. Akhirnya ya lu bisa ngelihat di tempat-tempat kayak yang lu alamin tadi gitu di tempat ini. Oke. Berarti orang lain sebenarnya nggak ngelihat dong? Enggak, makanya aku diem. Aku nggak pernah cerita ke yang lain, soalnya terpanik. Iya, paham. Di situ itu lanjut ya. Lanjut. Ada yang tinggi besar. Itu benar-benar tingginya tuh rumah aja udah lewat tingginya. Itu benar-benar udah serem aku. Kayak gimana sih bentuknya? Hitam, tinggi, besar. Jadi gimana ya? Kayak tahu film raksasa? Attack on Titan? Ya boleh lah, kita ke situ lah. Segede gitulah. Gede gitu. Tapi hitam ini ya? Hitam berdiri. Soalnya kan aku pikir kan aku awalnya lihat di atas kan. Lah aku pikir itu mungkin dari awan biasa gimana ya. Pas aku lihat ke bawah, ini masih gelap. Kok bentukannya asal lain. Terus tangannya panjang. Serius. Matanya merah nyala. Serius. Tinggi deh. Tinggi. Ngelihat ke bawah. Ngeliat ke lu gitu? Ngeliat ke ke si posyandunya itu, soalnya banyak orang kan. Ngeliat ke situ dong. Awalnya langsung beda. Awalnya kan dia nggak ngeliat kan. Itu sih tempat emang sering dipakai camping atau gimana sih? Sering, cuman kayaknya emang ada di kitanya emang ada yang ngerasa. Mungkin di kitanya ada yang emang jiwanya lemah. Ingin ikut camping di tempat yang sakral. Emang maksudnya si tempatnya serem? Tanah lapang. Tapi kok bisa ya? Tapi emang di sebelah jadi di atasnya itu hutan bambu. Hutan bambu mah suka yang gitu kan. Jadi kemungkinan ya emang ada yang dari kitanya ada yang sompral, ada yang emang imannya kurang, terus emang ada yang sensitif. Mereka jadi kepancing. Soalnya mereka tuh suka ke orang yang sensitif. Soalnya biasanya hawa positifnya tuh lebih tinggi. Jadi kan katanya kan kalau emang udah lihat hantu kan katanya ya namanya tuh esensi kehidupannya ketarik lah. Energi positifnya ketarik. Oke. Emang gara-gara itu kayaknya. Terus kayaknya emang ada pantangan yang emang nggak sengaja terlakukan kayaknya. Kayak nggak boleh gini di tempat ini dan ada seseorang yang memang ngelakuin pantangan itu. Ya, akhirnya yang si punya ibaratnya yang di sana ngerasa nggak dihargain gitu. Ya. Akhirnya mencoba demo lah gitu. Ya, iyalah. Tapi itu kejadian itu air. Oke. Jadi itu kejadian bener-bener udah nggak mungkin kan. Soalnya si guru aja udah ngeliat kan. Tahu si guru tuh pernah cerita ke kita. Dia tuh ngeliat tinggi hitam tapi ngebelakangin. Nah itu berarti si guru tuh bisa ngeliat juga apa yang aku lihat. Si guru itu? Ya. Itu ceritanya gurunya pas lu gimana? Maksudnya pas lagi santai? Itu jam 4 subuh. Kita tuh udah turun. Aku tuh kan emang mau ada briefing nih. Jam 4 subuh. Nah turun dong dari posyandu ke bawah. Peserta juga udah pada bangun. Ada sholat apa. Nah turun ke bawah. Tiba-tiba bilang gini. Perkemahan dengan berat hati dibubarkan pada saat itu. Jadi peserta cuma 1 hari. Oke. Cuma one day ya? Ya. Yang harus 3 hari 2 malam aja 1 hari 1 malam. Karena memang kondisinya udah nggak bener. Udah mau hujan, iya. Terus metafisik. Mungkin yang mengalami merasakan bahwa itu ada gangguan dari metafisik hanya orang-orang tertentu saja. Gitu. Iya. Oke. Jadi kata gurunya dibanding maksa, gurunya nggak cuma ceritanya ke beberapa orang yang kayak aku tiba-tiba nah baru ntar diceritain yang hitam. Tapi kalau yang lain cuma bilang udah dia sefrekuensi baru dia nyerita. Iya.
Oh, oke. Dia tahu gak mau bikin kepanikan juga ke yang lain. Si guru, ntar aku ceritain cerita guru ya. Ini lanjut dulu. Setelah itu si gurunya tuh bilang gini ke kita, dah mendingan kita pulang aja, baca doa bareng-bareng, kondisi udah nggak bener, kita pulangin peserta. Guru bilang gitu. Aku tiba-tiba gitu. Nah setelah itu gurunya cerita lah, misalkan emang pada saat malam itu, pada saat peserta diungsikan kan guru tuh dibuper kan. Nah si guru tuh ngelihat emang ada sosok yang pertama kali aku lihat, ada lagi nunjukin lagi si cewek yang terbang itu, Yang tadi awal itu? ya yang awal H-1. Dan datang lagi dia tapi nggak sendiri. Oh, bawa saudara-saudaranya. Ya Oke. kalau nggak salah kata gurunya, seingat aku 2. Apa? Ada 2. Ada dua. Tapi yang satunya nyamar jadi kayak anak camping. Oke. And then? Setelah itu si gurunya cerita gini, tadi malam siapa yang ngebantu di dapur? Itu kan. Bukan ngebantu, siapa yang di dapur kemarin? Ini kan situ ada dapur kan masak. Nanya siapa yang semalam di dapur terus. Nanya ke kesal kita, gak ada yang ngaku. Terus akhirnya temennya bilang gitu, temennya. Terus aku tuh bingung sedikit. Tiba-tiba ingat mungkin cewek yang H-1 nih. Nah si gurunya langsung ceritain lah kejadian yang guru itu alamin. Oke. Si guru itu juga emang ngerasain apa yang aku rasain. Dari awal yang tinggi besar, terus suara kambing. Nah suara kambing tuh gak bisa denger sama sembarang orang loh, serius. Pada saat aku mau shifting nih, ganti posisi, aku tanya ke teman, denger suara kambing nggak? Nggak denger. Wah udah, mulai nggak enak nih. Udah mulai nggak enak. Ya, soalnya, aduh yang aku dengar nggak didengar, berarti cuma lu doang gitu. Ya, berarti ini metafisik. Akhirnya nggak mau lanjut. Soalnya ya pada saat mau pulang juga untuk kondisi benar-benar kayak emang kayak dipaksa buat cepet-cepet pulang. Ya mereka mungkin di sana juga udah nggak nyaman juga gitu. Ya. Maksudnya frekuensinya udah saling bertolak belakang antara si yang camping peserta gitu dengan si ya yang nggak kelihatan itu gitu. Nah, itu. Oke, terus? Enggak. Oke, lanjut. Jadi di situ tuh pada saat mau pulang tuh benar-benar kayak udah deh, cepet pulang, jangan di sini, gitu. Soalnya emang ini kondisi siang loh. Tapi emang yang tinggi besar itu ada. Standby dia. Tapi tempatnya bukan di situ, di hutan sana. Oh, pindah. Lu bisa tahu kenapa? Aku kan emang kondisi ngerasain itu kan, energi. Iya, tiba-tiba ada yang ngeliatin, gitu langsung. Merinding seketika. Aku tuh kan berarti kan kalau udah ngerasa gitu suka cilang-ciling ngeliat sana sini. Akhirnya celingak-celinguk ya, cilang-ciling tuh ya. Ya. Oke. Terfokus ke satu titik nih. Kenapa kok kayak ada lampu? Jadi aku kira tuh awalnya tower, lampu tower kan merah tuh kedip-kedip. Capek dipikir-pikir kok merah diem nyala. Tapi itu benar-benar bayangan hitamnya tipis. Jadi kalau dilihat tuh tembus. Oh, oke. Tipis benar-benar kayak tembus gitu. Ada merah tapi nyalanya tuh nggak tembus. Kelihatan gitu, Ya, jelas. itu nggak tembus jelas. Di situ yang itu cuma aku sama guru aku doang. Oh. Serius langsung ngeliat set aja. Di situ akhirnya segala rundown buat pemulangan dipercepat. Bener-bener yang harusnya awalnya ada apa ini itu percepat, buang yang lain. Harus bener-bener cepet pulang supaya emang itu ngejaga keselamatan peserta sebenarnya. Betul. Soalnya nanti yang kena imbas kita. Betul. Karena setelah mereka pulang nih, kondisi saat kita mau pulang kita dihalangin sama yang gitu. Jadi kayaknya dia tuh mau pingin marah. Kok segitunya ya? Bener-bener dia tuh ngahalanginnya tuh gimana ya? Bener-bener kayaknya emang dia tuh gimana ya? Seketika tuh tempat tuh jadi gelap, kabut semua. Kabut tebel, kondisi itu masih cerah.
Tapi kabut. Kabut, bener-bener kabut tebel. Setelah itu kabutnya hilang nih. Kalau nggak sih sekitar setengah jaman. Akhirnya kan gara-gara kabut kita nggak bisa pulang dong. Takut. Soalnya kan jalannya juga kecil kan, takut jatuh ke mana gitu. Kabut hilang, hujan gede langsung. Situ kita sempat bersyukur. Bahkan kita aku. Kita soalnya kita semua ngelihat kabut yang gelap itu. Bersyukur hujan. Terus pada saat hujan nih kita tuh awalnya mau pulang tuh nunggu reda. Seketika guru langsung ngerundingin. Aneh kenapa ngerundingin? Kan emang aku kan nggak bisa gitu ya kan aku nggak bisa ikut ke guru kan. Itu jam berapa itu? Kondisi itu jam kurang lebih jam 1 jam 2 lah. Siang ya, oke. Siang. Otomatis kan peserta tuh nggak boleh ikut ngerunding dong. Akhirnya aku tuh ngeliat celingak-celinguk, kenapa ternyata makin banyak yang muncul. Yang ngejagain tuh makin kelihatan, makin banyak. Akhirnya kondisi hujan, kita maksa pulang semua. Itu nunjukinnya bukan ke yang bisa aja, semua ngeliat. Bener-bener kayak udah deh, udah kesel, disuruh pulang. Ya udah, akhirnya kita hujan-hujanan, kita pulang demi keselamatan kita juga. Wow, serem banget ya. Maksudnya kayak ini kayak apa ya? Yang gua kan kalau gua orangnya imajinatif ya, jadi kayak gimana ya? Kayak mereka tuh awas loh, sehari lagi di sini gua buat temen-temen nih. Iya. Bener gak sih? Iya. Kayak, soalnya mereka juga punya dunianya sendiri. tapi kayaknya ada alasan deh mereka seperti itu gitu. Kayaknya emang ada pantangan yang gak sengaja terlanggar. Entah salah itu satu orang-orang kita. sopral gitu. Iya. Dia melanggar apa namanya itu, bukan mitos, apa sih, pamali lah ibaratnya. Iya, kayak pamali lah. Larangan yang emang ada di sana. Oke deh, ada pesan nggak sih buat teman-teman yang kira-kira kan nih camping gitu kan, terus kita di alam liar dan Tempat yang belum kita kenal. betul, terus lah memang liar banget kan ibaratnya. Itu ada pesan nggak sih buat teman-teman lo gitu? Jadi untuk teman-teman semua, jika kalian sedang melakukan camping, yang pertama, kalian jangan pernah melanggar pantangan yang sudah ada. Kedua, banyaklah kalian berdoa dan meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Ketiga, kalian jangan jangan selalu sendiri. Usahakan untuk bareng. Ada temen lah ya, minimal ada teman, minimal berdua. ke WC nih, pengen ke toilet buat teman-teman 40 orang, antar kan? Tidak ada. Minimal berdua. Minimal oke. berdua aja. Penting ada teman. Soalnya jadi di saat kalian berdua tuh biasanya mereka tuh pada takut. Mereka tuh nggak mau nunjukin. Soalnya ntar energi mereka yang terkuras habis duluan sebelum energi kita. Itu aja pesan yang dapat aku kasih. Oke. Makasih banget nih. Kak Rehan. Luar biasa untuk menjaga sebagai panitia tim camping di sekolah ya. Ini sebenarnya yang pulang nggak tahu ceritanya nih, ini berjuang nih panitia, tapi akhirnya mau gimana juga untuk keselamatan ya. Iya, buat keselamatan mereka semua. Oke, terima kasih banyak nih. Ditunggu cerita-cerita nextnya. Makasih ada. banyak. Udah banyak yang mau diceritain, tapi biar ceritanya panjang. Siap. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Tetap di Sekedar Malam.